Yo, Selamat siang Bu Sumini dan selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik diskusi kami, yaitu perkembangan koloni-koloni Inggris di Australia, khususnya latar belakang Inggris menjadikan Australia sebagai koloni. Di kelompok 4 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Sinta, yang kedua ada Yordan Abu, dan yang ketiga ada saya sendiri, Firza Biliora. Di sini kami memiliki 6 topik bahasan. Yang pertama itu New South Wales, yang kedua ada Tasmania, yang ketiga adalah Queensland, yang keempat ada Australia Barat, yang kelima Australia Selatan, dan berikutnya adalah Victoria. New South Wales. Keputusan pemerintah Inggris membuka koloni di New South Wales lahir di tengah-tengah kesibukan pemerintah mengatasi masalah-masalah akibat kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan yang diperhebat oleh ekses revolusi industri. Revolusi Amerika Serikat pada hakikatnya merupakan peristiwa politik dalam kehidupan pemerintahan Inggris pada waktu itu, ikut menambah beban yang harus dihadapi pemerintah Inggris di bidang sosial, terutama berkaitan dengan American loyalism. Secara tradisional, orang mengatakan bahwa motif utama yang mendorong pemerintah Inggris mengambil keputusan itu adalah kebutuhan tempat pembuangan narapidana yang tidak disukai Inggris, dan bahkan ada penjara-penjara yang sudah sesak, jadi narapidananya mau dipindahkan ke New South Wales ini. Lalu, di sisi lain, sejarawan mengajukan argumentasi yang berbeda dari pendapat yang kita sebut tadi, bahwa mendapat tempat pembuangan bukan satu-satunya motif yang kuat. Dikemukakan motif lain yang tidak kalah pentingnya, seperti naval supply and maritime base theory, yang dikaitkan dengan swing to the east dan peningkatan pelayaran dan perdagangan Inggris dengan Cina. Sampai tahun 1809, koloni itu dipimpin oleh gubernur yang berasal dari Angkatan Laut, dan sejak tahun 1790, untuk menjaga keamanan koloni itu dibentuk pasukan khusus yang disebut New South Wales Corps. Nah, gubernur pertama ada Arthur Phillip, berusaha sekuat tenaga menjadikan koloni itu self-help, yang digunakan untuk menolong narapidana atau orang-orang yang dipindah ke sana untuk memulai peradaban yang baru. Nah, pengalaman yang memberi landasan baginya untuk berkesimpulan bahwa untuk menjadikan koloni itu mampu berdiri sendiri, jumlah yaitu free settler harus ditingkatkan di koloni itu, sebab tenaga kerja narapidana tergolong tenaga kerja yang tidak produktif. Jadi di sini pemerintah Inggris hendak mengelola New South Wales ini dengan menggunakan narapidana yang sudah mereka kirim ke sana. Namun karena ketidakproduktifan narapidana ini, akhirnya mereka membentuk free settler. Lalu masa Letnan Gubernur sesudah Arthur Phillip, yang pada masanya 1792 sampai 1795, memberi peluang kepada para perwira korps melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya menguntungkan kelompoknya. Untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar, mereka memonopoli perdagangan yang mulai tumbuh di koloni itu. Perdagangan yang paling menguntungkan mereka adalah perdagangan rum. Jadi perdagangan rum ini adalah perdagangan semacam minuman keras khas Australia itu sendiri. Setiap usaha yang dianggapnya merugikan mereka selalu ditentang, sekalipun berasal dari gubernur koloni itu sendiri. Akibatnya, para perwira pedagang itu berselisih dengan 3 gubernur secara berturut-turut yang akan kita jelaskan pada slide-slide berikutnya. Hunter, yang adalah gubernur juga, dituduh tidak layak jadi gubernur, sementara King juga dihina. Puncak perselisihan itu terjadi ketika masa gubernur William Blake
yaitu tindakan keras Blake melahirkan reaksi yang justru menjatuhkannya. Padahal Blake ini hendak dia mau supaya orang-orang di sana, bahkan perwira-perwira dan pedagang, untuk mengikuti peraturan yang didirikan oleh gubernur-gubernur yang dikirimkan Inggris. Namun karena mereka tidak mau menuruti apa yang William Blake sudah atur, oleh karena itu dia bertindak keras seperti itu. Lalu Blake bukan saja dijatuhkan, tetapi ia bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Peristiwa ini terkenal dengan nama Rum Rebellion. Pemberontakan ini ternyata merupakan awal proses berakhirnya pengaruh dan kekuasaan para perwira korps tersebut. Di bawah pemerintahan Lachlan Macquarie, seorang perwira dari Angkatan Darat Inggris, dilakukan konsolidasi yang berhasil memacu koloni itu mencapai kemajuan yang sangat pesat. Pengetahuan tentang garis besar pantai Australia sudah banyak dicapai pada masa sebelum gubernur ini, terutama atas jasa pelaut-pelaut ulung seperti George Bass dan Matthew Flinders. Namun pengetahuan mengenai pedalaman Australia baru bisa bertambah setelah pada tahun 1813 Great Dividing Range atau The Blue Mountains. The Blue Mountains ini adalah gunung yang berwarna biru lah, seperti itu kalau dilihat dari kejauhan. Namun dapat ditembus oleh George Blaxland, Lawson, dan Manworth. Eksplorasi pedalaman yang berhasil itu menetapkan jalan bagi kemungkinan perluasan kolonial itu selanjutnya, bahkan membuka jalan bagi terwujudnya Australia seperti sekarang ini. Jadi penemuan yang sudah dijelaskan tadi itu mereka gunakan untuk memperluas peradaban-peradaban di Australia. Koloni Tasmania mulai berkembang dari pemukiman yang dimulai dari daerah Sungai Derwent, yang kemudian berpusat di Hobart, dan di Port Dalrymple yang kemudian berpusat di Launceston. Pada awal pertumbuhannya, kedua pemukiman ini masing-masing dipimpin oleh seorang letnan gubernur yang mewakili gubernur pusat, yaitu New South Wales. Sejak tahun 1813, kedua pemukiman ini ditempatkan di bawah seorang letnan gubernur, dan letnan gubernur pertama yang berkuasa atas kedua daerah pemukiman itu adalah Kolonel Davey. Dengan mendorong kemajuan pertanian serta menjadikan Hobart sebagai pelabuhan bebas, Davey berusaha menjadikan Tasmania sebagai koloni yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam usahanya ini, ia berhasil, namun sayang sekali ia kurang disenangi oleh gubernur New South Wales karena Davey adalah orang yang kurang disiplin dan suka minum sampai mabuk, yaitu minum rum yang sudah kita sebutkan pada slide sebelumnya. Sebagai bagian dari New South Wales, Tasmania pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan narapidana yang berkelakuan paling buruk. Bahkan di Tasmania sempat dibangun satu penjara khusus, Macquarie Harbour, di pantai barat pulau itu. Sejarah Tasmania sebagai koloni diisi dengan berbagai kekerasan yang meliputi, yang pertama itu adalah ada kekerasan perlakuan yang dialami oleh narapidana. Yang kedua, kekerasan berupa teror-teror yang dilakukan oleh para bushranger, dan sebaliknya, kekerasan tindakan pemerintah untuk memberantas bushranger tersebut. Yang ketiga, kekerasan perlakuan masyarakat kulit putih terhadap penduduk asli. Serta yang keempat, kekerasan usaha pemerintah dan para imigran menjadikan koloni itu bisa bersuasembada. Pada tahun 1825, Tasmania dipisahkan dari New South Wales. Dalam perkembangan selanjutnya, Tasmania mempunyai kedudukan setara dengan New South Wales dan berhak mempunyai legislative council seperti New South Wales. Ketika New South Wales mulai mempersoalkan transportasi narapidana, Tasmania pun mengajukan tuntutan agar sistem narapidana di sana pun dihapuskan.
Tuntutan mereka ini menjadi kenyataan pada tahun 1852. Pada tahun 1855, koloni ini menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan secara resmi sejak itu mengubah namanya dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania. Jadi sebelum tempat ini dinamakan Tasmania, namanya yang dahulu adalah Diemen's Land. Ditemukannya tambang tembaga, perak, dan bahan-bahan mineral lainnya dalam dekade 1870-an menambah pesatnya kemajuan yang dialami oleh Tasmania. Keberhasilannya dalam mengekspor buah-buahan serta bentuk pulaunya menyebabkan Tasmania dikenal sebagai The Apple Isle karena sumber daya alamnya yang melimpah. Berikutnya, Queensland akan dijelaskan oleh Odan. Yang berikutnya, Queensland. Untuk pertama kali, Queensland dihuni oleh masyarakat kulit putih pada tahun 1824. Ditemukannya pemukiman yang baik di Queensland sebagian besar merupakan jasa para penjajah atau explorer. John Oxley misalnya menyelidiki daerah Moreton Bay, tempat pemukiman pertama di Queensland. Pada tahun 1827, pemukiman baru di Darling Downs dibuka lagi oleh Alan Cunningman. Pada umumnya, pemukiman di Queensland tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari New South Wales. Setelah mengalami kemajuan, Queensland akhirnya merasa tidak puas lagi di bawah New South Wales. Rakyat di Queensland menginginkan agar Queensland dipisahkan dari New South Wales. Keinginan mereka dikabulkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1859. Yang berikutnya, kondisi dan kekayaan alam Queensland sangat membantu kemajuan Queensland. Letak negaranya yang sebagian besar berada di daerah tropis memungkinkan mengusahakan perkebunan kapas yang pernah sangat menguntungkan negeri itu dan juga perkebunan tebu. Dalam mengusahakan perkebunan tebu, Queensland memerlukan tenaga buruh yang tidak terlalu mahal. Akibatnya, terjadilah apa yang disebut Kanakas Traffic, yang menimbulkan dilema bagi negeri itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan, Queensland meminta kepada pemerintah Inggris agar segera menduduki Irian Timur, namun permintaannya itu berkali-kali ditolak oleh pemerintah Inggris. Akhirnya, pada tahun 1883, Queensland bertindak sendiri menduduki dan menyatakan Irian Timur sebagai milik Inggris. Pada tahun 1884, Inggris menguatkan tindakan Queensland tersebut. Untuk selanjutnya sampai tahun 1901, Irian Timur menjadi milik Inggris, diperintahkan dari Queensland. Yang berikutnya Australia Barat. Di daerah pantai Australia Barat sudah dikenal oleh pelaut-pelaut Belanda sejak dekade kedua abad ke-17. Kondisi alamnya yang gersang tidak merangsang orang-orang Belanda maupun Inggris untuk mendudukinya. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ekspedisi penyelidikan Perancis mengunjungi daerah pantai Australia Barat tersebut. Lalu tersiar kabar yang tidak jelas bahwa Perancis bermaksud menduduki daerah itu. Khawatir dilalui oleh Perancis dan merasa terlalu jauh harus mengawasi daerah itu dari Sydney. Menurut Gubernur Darling mengirim Mayor Lockyer mendirikan pos di King George Sound. Pada tahun yang sama, James Darling menyelidiki daerah Swan River dan sangat tertarik untuk mendudukinya. Gubernur Darling memutuskan Stirling ke Inggris untuk meminta kepada pemerintah Inggris agar segera menduduki daerah Swan River. Pemerintah Inggris menolak. Lalu Stirling berusaha menghubungi orang-orang pemilik modal untuk bermigrasi ke Swan River dan membuka usaha di sana. Pada tahun yang sama, James Stirling menyelidiki daerah Swan River dan sangat tertarik untuk mendudukinya. Gubernur Darling mengutus Stirling ke Inggris untuk meminta kepada pemerintah Inggris agar segera menduduki daerah Swan River. Pemerintah Inggris menolak
Lalu Stirling berusaha menghubungi orang-orang pemilik modal untuk bermigrasi ke Swan River dan membuka usaha di sana. Terpengaruh oleh Stirling, Thomas Peel membentuk kongsi untuk membuka koloni di Swan River pada tahun 1829. Mula-mula mereka mendarat di suatu tempat di mana sekarang berdiri Fremantle. Akan tetapi, kemudian mereka pindah ke arah utara ke tempat di mana sekarang berdiri kota Perth. Dari sinilah berkembang koloni Australia Barat yang sekarang menjadi salah satu negara bagian dalam Commonwealth of Australia. Berikutnya. Berbagai faktor menyebabkan sejarah permulaan koloni Australia Barat diisi oleh cerita-cerita kekecewaan yang lebih dekat kepada kegagalan. Salah satu sumbernya adalah kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, koloni-koloni lain sudah menolak transportasi narapidana Australia Barat, justru meminta. Sejak tahun 1850, dilakukan transportasi narapidana Australia Barat yang baru berakhir pada tahun 1868. Dibandingkan dengan koloni-koloni lain di Australia Barat adalah koloni terakhir yang melakukan pemerintah sendiri sebagai daerah otonom dalam lingkungan kekuasaan Inggris. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Sinta. Selanjutnya, Australia Selatan. Australia Barat, bisa gitu ya? Australia Selatan aja. Itu memang penjelasannya. Australia Barat dapat disebut koloni suatu kongsi, maka Australia Selatan dapat disebut sebagai koloni suatu teori, karena pembentukannya didasarkan pada suatu teori yang dikemukakan oleh Wakefield. Australia Selatan dibentuk dengan memotong areal seluas 300.000 mil dari wilayah New South Wales. Rombongan koloni pertama tiba pada tahun 1836. Mendarat di Pulau Kangaroo, namun akhirnya memilih lokasi untuk menetap di tempat di mana sekarang berdiri di kota Adelaide. Pada awal berdirinya koloni ini, di sana berjalan dualisme kekuasaan yang membawa berbagai komplikasi. Namun, akhirnya pemerintah Inggris menghapuskan dualisme tersebut dengan cara memanggil kedua pejabat, gubernur, dan komisaris presiden, lalu mengangkat gubernur baru, yaitu Gawker. Pada tahun 1840, koloni itu hampir bangkrut, tetapi diselamatkan oleh penemuan tambang tembaga di Kapunda pada tahun 1842, dan kemudian tambang yang lebih kaya lagi di Bura-Bura. Gubernur Grey, pengganti Gawler, berusaha menjadikan koloni itu mampu berswasembada. Sebagai seorang gubernur yang berhasil, Grey mendapat pujian dari Perdana Menteri Inggris dalam pidatonya di depan majelis rendah. Selanjutnya, Victoria. Sebagai bagian dari New South Wales, Victoria semula disebut distrik Port Phillip. Koloni yang mula-mula dikirim ke arah ini adalah rombongan David Collins, yang ditugaskan membuka pemukiman di Sorrento. Akan tetapi, karena tempat ini kurang cocok untuk ditempati, Collins berserta rombongannya pindah ke Tasmania.
Orang kulit putih yang pada awalnya menetap di daerah ini ialah Hengti bersaudara yang menempati Teluk Portland tahun 1834. Kemudian dalam tahun 1835, Batman dan asosiasinya menduduki daerah Sungai Yara. Dan pada tahun yang sama, kelompok Faulkner juga mendirikan pemukiman di tempat di mana sekarang berdiri di kota Melbourne. Sama dengan Henry bersaudara, kedua kelompok yang disebutkan terakhir juga berasal dari Tasmania. Mereka menempati distrik Victoria tanpa seizin pemerintah, sehingga mereka tergolong penghuni liar yang dalam sejarah Australia disebut squatter. Batman mempunyai pengalaman yang unik dalam kehadirannya di daerah ini. Pada tahun 1837, Gubernur Bourke mengunjungi daerah ini dan meresmikan nama-nama kota Williamstown dan Melbourne. Sampai pada tahun 1850, Victoria masih merupakan bagian dari New South Wales. Untuk mewakili Gubernur New South Wales di sana diangkat sebagai seorang pengawas. Rasa tidak puas dibawa oleh New South Wales mendorong rakyat di distrik Port Phillip menuntut pemisahan. Tuntutan ini pada awalnya dijawab dalam bentuk hak distrik ini memilih 6 dari 24 anggota Legislative Council di New South Wales dan sejak tahun 1851 menetapkan dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Pengalaman sejarahnya menyebabkan antara Victoria dan New South Wales sempat terjadi intercolonial jealousy yang merugikan kedua belah pihak, terutama dalam bidang ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.